Guys, siapa di sini yang merasa sejarah Indonesia itu isinya cuma pahlawan, perang, dan penjajahan? Eits, tunggu dulu. Sejarah kita tuh kayak samudra, dalam banget, dan banyak ikan unik yang jarang banget muncul ke permukaan. Yuk, kita bongkar 3 fakta keren yang mungkin bikin kamu garuk-garuk kepala dan sadar. Sejarah Indonesia itu jauh lebih nyeleneh dan seru dari yang kamu kira. Pertama, sebelum ada rupiah, kita pernah pakai uang dari kain. Kamu pasti tahu dong, uang kertas dan koin itu alat tukar resmi. Tapi, jauh sebelum rupiah berjaya, dan bahkan saat masa awal kemerdekaan, sekitar 1945 sampai 1949, Indonesia sempat punya mata uang yang super anti-mainstream. Uang kertas NICE dan uang Republik Indonesia ORI. Nah, di daerah terpencil atau yang baru banget merdeka, alat tukar resmi belum sampai. Jadi, apa yang dipakai? Kain tenun. Fakta anehnya, di beberapa wilayah, kain-kain tradisional tertentu, seperti kain songket atau batik dengan motif khusus, punya nilai tukar yang setara dengan emas atau uang koin saat itu. Jadi, kalau nenek moyang kita belanja ke pasar, mereka bisa bawa gulungan kain, bukan dompet tebal. Bayangin mau beli beras, bayarnya pakai selembar batik. Totalitas. Kedua lagu Indonesia Raya punya 3 versi lirik yang berbeda. Kita semua hafal lirik lagu kebangsaan Indonesia Tanah Airku. Tapi tahukah kamu, saat pertama kali diperdengarkan di Sumpah Pemuda tahun 1928, lagu ciptaan Wax Rudolph Supratman ini punya lirik yang sedikit berbeda dan terus mengalami penyesuaian. Fakta anehnya, salah satu lirik awal yang sangat terkenal dan sempat kontroversial adalah frasa di bagian akhir yang berbunyi, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya." Setelah kemerdekaan, kata-kata tersebut sempat diganti menjadi, "Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya." Raga dan badan punya makna yang mirip, tapi sering dibahas. Penyesuaian-penyesuaian ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan semangat zaman dan menghindari tafsiran yang salah dari Belanda. Versi final yang kita nyanyikan sekarang adalah hasil revisi dan penetapan resmi di tahun 1958 dan ditegaskan lagi di Undang-Undang Nomor 24 Tahun ke-2009. Ketiga pahlawan nasional kita ada yang diangkat karena memajukan pertanian. Kalau dengar pahlawan nasional, yang terbayang pasti jenderal yang gagah, berani atau tokoh politik yang orasi di depan massa. Jarang banget kita kepikiran tokoh yang kerjanya di sawah. Fakta anehnya, Sultan Syarif Qasim, kedua dari Kesultanan Siak Riau, adalah salah satu pahlawan nasional yang diangkat tidak hanya karena kontribusi politik dan penentangannya terhadap Belanda, tapi juga karena dedikasinya yang luar biasa dalam memajukan pertanian dan perkebunan di wilayahnya. Beliau mendorong rakyat menanam, mengembangkan infrastruktur pertanian, dan bahkan menyumbangkan hartanya untuk perjuangan. Ini membuktikan bahwa definisi pahlawan di Indonesia itu luas, bukan cuma yang angkat senjata, tapi juga yang mengangkat kesejahteraan rakyat dari sektor pangan. Gimana? Lumayan mind-blowing kan? Sejarah Indonesia itu bukan cuma deretan tanggal dan nama, tapi kumpulan cerita unik, aneh, dan inspiratif. Ada fakta lain yang kamu tahu tentang sejarah Indonesia yang lebih gokil dari ini? Atau mau aku carikan fakta unik tentang tokoh sejarah favoritmu? Komen di bawah. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya subscribe untuk update fakta unik selanjutnya.